Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan prosedur melakukan uji konsistensi data hujan. Kita memiliki 3 stasiun hujan, yaitu Petung Sewu, Ciliwung, dan Sukun. Kita harus melakukan uji konsistensi 3 kali, yaitu yang pertama adalah Petung Sewu terhadap Ciliwung dan Sukun, yang kedua misalnya Ciliwung terhadap Petung Sewu dan Sukun, dan yang ketiga adalah Sukun terhadap Petung Sewu dan Ciliwung. Stasiun mana yang akan kita uji dulu itu bebas saja, tapi umumnya diawali dari plot yang paling miring di antara ketiganya. Kali ini akan saya coba untuk melakukan uji konsistensi stasiun Petung Sewu dulu terhadap Ciliwung dan Sukun. Jumlah data total adalah 13 dari tahun 2008 sampai 2020. Mengenai perhitungan kumulatifnya, ini bisa dimulai dari 2008 ke 2020 atau dari 2020 ke 2008. Jadi hasilnya akan sama saja. Yang pertama adalah kita menghitung dulu kumulatif stasiun Petung Sewu. Kemudian kita hitung rata-rata stasiun pembandingnya yaitu Ciliwung dan Sukun. Kemudian kita hitung juga kumulatifnya dari rata-rata Ciliwung dan Sukun seperti ini. Lalu kita plot, untuk sumbu Y-nya adalah stasiun yang diuji, yaitu kumulatif stasiun Petung Sewu, dan sumbu X-nya adalah kumulatif stasiun pembandingnya, yaitu kumulatif rata-rata stasiun Ciliwung dan Sukun. Kita buat grafik plotnya menggunakan scatter. Select data. Seriesnya kita beri nama sebelum koreksi. Dengan sumbu X adalah kumulatif rata-rata Ciliwung dan Sukun. Sumbu Y-nya adalah kumulatif stasiun Petung Sewu. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa kita beri judul di aksisnya. Yang ini adalah kumulatif P. Yang sumbu X-nya adalah kumulatif rata-rata C dan S. Grafik ini harus kita buat persegi 4 bujur sangkar supaya kita bisa melihat miring atau tidaknya itu dengan lebih clear ya. Setelah kita gambar grafik seperti ini, jadi biru ini menunjukkan data asli, lalu kita tinjau titik manakah yang kelihatannya miring. Penentuan miring atau tidaknya ini memang secara visual. Jadi kita tarik garis secara manual. Titik ini sebaiknya tidak diberi garis penghubung ya, tetapi diberi garis manual yang bisa menunjukkan kira-kira miringnya di mana. Garis ini juga bisa kita coba-coba, misalnya seperti ini. Ya. Jadi uji konsistensi itu hanya bisa dilakukan dari sebuah titik ke awal atau sebuah titik ke akhir. Jadi bukan di tengah-tengah. Untuk itu, kita harus memilih apakah yang mau kita koreksi adalah data yang seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 data yang bawah di grafik, ataukah 6 data yang atas kalau di grafik.
Ini sebagai contoh, dalam kasus ini saya menentukan data yang tidak konsisten adalah 6 data ini ya. Karena yang saya anggap lurus adalah yang 7 data yang di grafik bagian bawah. Untuk itu saya akan memberi tanda di mana yang lurus adalah yang konsisten, saya beri warna biru. Kemudian yang miring itu ada di sini. Begini. Ini akan saya hitung kemiringan garisnya yang akan saya koreksi sebanyak 6 data, ini sebagai M2. Untuk M2 saya beri warna merah. Seperti ini. Setelah itu kita hitung kemiringan garisnya untuk yang tujuh data. Jadi biru ya. Kemudian yang inkonsisten adalah yang merah. Ya, mari kita hitung slope-nya atau kemiringan garisnya. Kemiringan garis jika di Excel itu menggunakan formula slope. Kurung buka, lalu Y dulu. Kita awali dengan yang konsisten dulu, berarti yang biru. Dan kemudian X-nya. Kemudian untuk M2-nya itu adalah yang merah. Y dulu ya kalau slope di Excel ya. Seperti ini. Y dulu baru X. Kemudian kita hitung angka koreksinya adalah M1 per M2. Jadi angka koreksinya adalah 1,473. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, kita mengkoreksi data yang merah ini pada petung sewu dengan cara mengalikannya dengan angka koreksi. Jadi yang biru ini datanya masih sama karena tidak dikoreksi. Sedangkan yang merah itu harus dikalikan angka koreksinya. Jadi 98 dikalikan dengan 1,473. Seperti ini rumusnya. Setelah itu, kita hitung lagi kumulatifnya untuk petung sewu yang sudah dikoreksi. Seperti ini. Jadi kita tambahkan dua kolom lagi. Yang pertama adalah koreksi stasiun petung sewu. Dan yang berikutnya adalah kumulatif koreksi stasiun petung sewu.
Jadi data yang awalnya 98 untuk Petung Sewu 2015 itu berubah menjadi 144,369. Selanjutnya kita coba untuk kita plotkan di atas grafik yang sama saja, tetapi kita beri series baru. Dengan judul setelah koreksi. X-nya masih sama, sedangkan Y-nya kita ambil yang sudah koreksi. Hasilnya adalah yang oranye. Jadi yang oranye ini sudah menunjukkan garis yang lebih lurus dari sebelumnya, karena 6 data sudah dikoreksi dikalikan dengan angka koreksi 1,473. Secara visual, hasil koreksi sudah menunjukkan garis yang lebih lurus, tetapi masih harus kita buktikan lagi dengan cara menghitung angka koreksi setelah dilakukan koreksi itu. Yang pertama, untuk M1-nya masih sama. Kita pakai data yang lurus, yaitu yang biru. Maaf, kita harus pakai yang koreksi ya. Sumbu Y yang biru koreksi, kemudian sumbu X. Begitu, kemudian untuk M2-nya, kita pakai sumbu Y yang sudah koreksi, dan sumbu X yang asli. Karena memang belum dikoreksi sumbu X-nya. Seperti ini. Lalu kita hitung lagi angka koreksi M1 per M2. Didapatkan angka koreksinya 1,000, sehingga bisa dikatakan uji konsistensi ini telah benar prosedurnya. Kita sudah selesai melakukan uji konsistensi stasiun Petung Sewu terhadap Ciliwung dan Sukun. Langkah selanjutnya adalah kita menguji stasiun berikutnya. Ini bisa kita mulai dari Ciliwung atau bisa juga kita ke Sukun. Kali ini saya mencoba untuk menguji stasiun Sukun terhadap Petung Sewu dan Ciliwung. Setelah kita selesai melakukan koreksi stasiun Petung Sewu, kita lanjutkan dengan uji konsistensi stasiun berikutnya. Kali ini Sukun terhadap Petung Sewu dan Ciliwung. Untuk stasiun Sukun, baiknya datanya kita linkkan dari yang di atas. Stasiun Ciliwung juga demikian. Stasiun Petung Sewu, jangan lupa, yang kita ambil adalah yang sudah dikoreksi. Jadi, linknya terhadap stasiun Petung Sewu yang sudah dikoreksi, bukan stasiun Petung Sewu yang asli. Seperti ini. Jadi bisa kita lihat data-data ini adalah hasil koreksi ya. Untuk kumulatifnya, rumusnya kita copy saja. Untuk rata-ratanya juga rumusnya bisa kita copy. Seperti ini. Setelah itu kita plotkan dengan cara yang sama. Grafiknya saya copy saja.
Berikut ini adalah grafiknya. Jika kita bayangkan, titik manakah yang miring? Memang sulit kalau seandainya kita anggap yang bawah yang lurus, maka yang miring adalah 6 data terakhir. Sepertinya kita ingin mengkoreksi 1, 2, 3, 4, 5 ini, tetapi tidak bisa karena data itu harus dikoreksi sampai dengan yang terakhir. Jadi data yang ini harus ikut dikoreksi juga. Jika kita menganggap yang lurus adalah garis yang ini, maka yang miring adalah data di tengah ini. Nah, ini juga tidak bisa dikoreksi. Kali ini saya mencoba untuk mengkoreksi dua data yang bawah ya, karena ini saya lihat ini menyimpang. Kita sesuaikan dulu namanya supaya tidak bingung. Ini adalah kumulatif S. Ini adalah kumulatif rata-rata C dan P. Jadi yang saya anggap tidak konsisten ini adalah dua data ini. Tidak konsisten kita sebut sebagai M2, sedangkan yang konsisten itu adalah yang 11 data ini ya. Itu kita sebut sebagai M1. Gini. Kita beri tanda dulu untuk yang tidak konsisten adalah dua data. Jadi warnanya merah. Kali ini yang tidak konsisten letaknya di grafik bagian bawah. Sedangkan yang sebelumnya adalah di grafik bagian atas. Dua data. Mari kita hitung angka koreksinya. Y dulu untuk yang stasiun sukun berarti yang M1 adalah yang lurus, yang konsisten. Kemudian X-nya untuk yang konsisten juga. Seperti ini. Kemudian M2. M2 adalah untuk yang tidak konsisten, sumbu Y dulu, kemudian ke sumbu X. Seperti ini. Sama seperti proses sebelumnya, angka koreksi adalah M1 per M2. Yaitu 0,652. Jadi, dua data yang merah ini akan dikalikan dengan 0,652. Mari kita lakukan koreksi dengan cara mengalihkan data stasiun sukun dengan angka koreksinya. Dua data saja yang dikoreksi. Sedangkan yang sukun 2010 dan seterusnya kita memakai data asli. Begini. Lalu kita hitung juga kumulatifnya. Setelah itu kita coba untuk plot di grafiknya.
Sesudah koreksi, kita pakai sumbu Y-nya adalah yang sesudah dikoreksi. Maaf, sumbu X. Dan sumbu Y sesudah koreksi. Ini hasilnya. Mari kita tinjau apakah garis yang oranye ini sudah lebih lurus daripada garis yang biru. Jadi yang biru adalah asli, kemudian yang oranye adalah data yang sudah dikoreksi. Sedikit lebih lurus, sepintas. Mari kita buktikan dengan menghitung angka koreksi sesudah dilakukan koreksi. Kemiringan garis untuk yang lurus adalah sumbu Y dan sumbu X yang berwarna biru. Kemudian kemiringan garis yang sesudah dikoreksi adalah sumbu Y yang berwarna merah dan sumbu X. Hasil koreksi adalah M1 per M2. Ditemukan angka 1,000. Berarti perhitungan ini secara prosedur sudah benar. Demikian untuk uji stasiun Sukun terhadap Ciliwung dan Petung Sewu. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, kita harus mengujikan stasiun Petung Sewu dan Sukun yang sudah terkoreksi diinputkan ke stasiun Ciliwung untuk dilihat konsistensinya. Untuk berikutnya, kita melanjutkan uji stasiun Ciliwung terhadap Petung Sewu dan Sukun. Seperti yang tadi juga, datanya kita ambil sebaiknya dari tabel yang di atasnya. Jangan lupa untuk Petung Sewu dan Sukun sudah dikoreksi. Jadi datanya berubah. Maaf, Sukun harus pakai koreksi ya. Kumulatifnya kita hitung juga. Kita copy aja. Rata-ratanya juga kita copy. Lalu kita plotkan lagi di grafik. Kita pakai saja grafik yang sama. Kita copy lalu digeser ke sisi data. Mari kita evaluasi data manakah yang kita anggap miring. Apakah data enam data terakhir ini kah, atau cuma 3 data 1, 2, 3 begitu, atau mungkin malah yang grafik bagian bawah. Grafik bagian bawah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sebaiknya kita tidak melakukan koreksi terlalu banyak terhadap data. Kalau misalnya
data kita total ada 13, maka maksimum yang kita koreksi adalah 50% dari 13 atau 6, tidak lebih dari 6. Karena misalnya kalau kita mengkoreksi 7, berarti kita sudah lebih dari separuh data yang kita koreksi. Sehingga saya cenderung untuk mengkoreksi data yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data yang atas di posisi grafik. Baik, kita coba untuk memberi tanda 6 data. 6 data ini adalah yang akan dikoreksi di merah, dan 7 datanya adalah data yang tidak dikoreksi atau konsisten dengan warna biru. Mari kita beri tanda dulu untuk 6 data, 7 data. Dianggap konsisten dan 6 data dianggap inkonsisten. Seperti ini. Seperti biasa, kita hitung slope-nya. Yang konsisten dulu. Lalu yang inkonsisten. Angka koreksi adalah F1 per F2, M1 per M2. Setelah itu kita lakukan koreksi. Seperti ini ya, jadi datanya sudah berubah dari 170 menjadi 180. Setelah itu kita lihat data. Yang sesudah koreksi. Di mana sumbu X-nya adalah sama, dan sumbu Y-nya adalah yang sudah dikoreksi. Hasilnya seperti yang oranye itu. Kalau kita lihat kecenderungannya sepertinya tambah naik ya. Mari kita lihat apakah ada di sana. Baik, kita coba buktikan juga dengan menghitung F setelah koreksi. Hasilnya sudah menunjukkan angka koreksi 1,000, jadi hasilnya sudah, caranya sudah benar. Tinggal kita lihat, kalau memang ternyata garisnya tidak lebih lurus, berarti koreksi stasiun Ciliwung ini bisa kita tiadakan, kita tetap pakai data yang asli. Demikian untuk uji konsistensi. Intinya adalah lurus atau tidak lurus, mana yang kita koreksi, hasilnya lebih konsisten atau tidak, itu tergantung dari keyakinan Anda sebagai perencana. Jadi, selama prosedurnya sudah benar, maka uji konsistensi ini sudah dikatakan cukup.
karena tidak mengkoreksi terlalu banyak data dan hasil visual maupun secara perhitungan sudah menunjukkan bahwa kondisi sebelumnya sudah dikoreksi dan menjadi lebih konsisten. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya.